Yuk. Pengalamannya gimana? Situ. Ayo. Mas, gimana rasanya bisa Itu mencium Hajar Aswad? Gimana rasanya, Mas? udah ya seneng. Senang, Pak. Terus pengalamannya Mana mobilnya? Yuk. pengalamannya gimana? Situ. Ayo. Ya bunda aja. Berdua ya mas kalau berdua. Iya sayang, tadi sambil jalan kan gak enak. Oke. Mulai berapa jam, Bunda? Aduh, nanti kita ngobrol duduk ya. Masya Allah, benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Umrohnya lancar ya. Sayang, dengan jalan ini kita ngobrol di situ, aku kasih kok. Oke. Luar biasa. Setelah 75 tahun katanya. Gak pernah banjir. Gila itu lama ya. Biasa ya, Bunda. Mas Sanang. Gimana rasanya? Khawatirannya apa? Kasih tulis gitu. Khawatirannya apa aja sih, Bunda? Sabar, duduk dulu, Allah. Kamu capek kan jalan-jalan? Aku duduk situ sebentar. Udah. Aduh ya Allah. Ntar ya, situ ya. Ya. Maaf ya, Kak. Nanti Mas. Arsya mana? Bentar, tunggu mereka masuk. Oke bunda. Oh, ada Jian dong. Misi ya, Bu. Iya. Iya. Tanya. Gimana Bunda. pengalamannya umroh? Ya, alhamdulillah udah selesai umrohnya. Di tanah sucinya alhamdulillah lancar banget ya. Malah aku banyak merasa kita kebantu ya sayang. Tapi pada saat di Dubai memang setelah 75 tahun katanya nggak pernah ada banjir. Tiba-tiba jadi ada banjir yang luar biasa besar dan storm dan lain-lain ya. Jadi menyebabkan kita nggak bisa pulang gitu dan benar-benar kita nggak bisa even kita nggak bisa kemana-mana dan untungnya mall hotel kita tuh nyatu sama Dubai Mall. Jadi setiap hari kerjaan kita ya hanya di mall aja gitu. Selama evakuasi banyak nggak bisa yang pada kemana-mana ya karena benar-benar aku di lokasi yang kita lagi di Dubai Mall tuh rasanya kayak nggak ada apa-apa karena kita di dalam. Tiba-tiba air tergenang banjir, terus di luar gelap banget, terus banyak bocor-bocor. Oh udah nih, berarti ini bahaya gitu. Nah di bandara sendiri kita sampai 11 jam kita delay, tapi orang lain kita alhamdulillah masih berangkat loh. Kita datang pagi menuju siang, malam kita berangkat ya. Kalau orang lain udah 2 hari, 3 hari sampai mereka nginep. Apalagi yang transit kasihan banget. Jadi ya kita masih diberi kemudahan ya, alhamdulillah. Jadi yang penting udah sampai, udah happy. Sempat ada kekhawatiran apa aja sih? Ya pasti di saat kita tidak tahu harus ngapain di negara orang, apalagi dibilang bahwa selama 75 tahun nggak pernah ada kayak gini, pastinya kita panik. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar lah. Kita juga banyak yang ngebantuin, situ ada teman-teman gitu. Jadi akhirnya ya udah kita nggak panik. Yang penting kita juga ikutin aja, maksudnya nggak pergi ke daerah-daerah yang berbahaya. Kalau untuk Mas Sanang gimana sih rasanya bisa mencium Hajar Aswad atau gimana? Senang, ini kan sudah ke-7, ke-8 kali. Senang. Apalagi yang dirasain? Ya yang penting kita selamat sama Indonesia. Karena kan ada kejadian itu kan. Itu yang penting.
Kalau untuk delaynya itu sampai berapa lama ya? Nggak panik. Hampir 11 jam. Hampir 11 jam. Terus itu gimana tuh anak-anak sampai harus nunggu di bandara? Ya kan alhamdulillah tadinya kita udah ngemper, udah pasang siap-siap kalau emang nginep. Ya, Kita udah nginep, pasang udah ngemper. selimut, udah ngemper. Tapi alhamdulillah ya Siap Allah, masya Allah banget. Kita pasti bilang cancel nggak jadi berangkat. Kita udah mau pikir untuk keluar dari bandara lagi. Tapi ternyata tiba-tiba boarding. Udah kita bahagia banget akhirnya ada, maksudnya ya ada yang manggil kita. Jadi kita alhamdulillah kita berangkat. Itu anak-anak sempat travel nggak sih di bandara? Alhamdulillah anak-anak Amina, Azura, cucu-cucu anak-anak si Semua Arsyad aman. nggak Karena ada yang senang kumpul. rewel. Kalau Ya, karena kumpul, kumpul kan, jadi mereka malah main gitu ya. ya. Oke, makasih ya. Makasih ya Mbak. Mas. Mas, thank you ya. Makasih Mas. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Telepon Mbak Marina Mbak, nanti bagasi. Di roll silakan. Jadi gimana pengalamannya liburan ke Thailand? Wah, seru sih, ada serunya, ada dramanya, macam-macam karena ini pertama kalinya kita ngajak anak-anak gitu kan. Nah, terus biasanya kan kalau misalnya kita liburan kan memang cari yang tempat-tempat yang dingin, biasa terus kita musim-musimnya itu musim dingin. Nah, kalau di Bangkok kan hampir sama kayak di Indo lah ya, panas. Jadi itu sih yang apa namanya tantangan kita buat ngajak anak-anak sih. Karena sebenarnya mau ke Australia, tapi visanya ternyata ada satu syarat yang belum kita ini cek kesehatan. Baru baca emailnya udah mau lebaran gitu, jadi kayaknya udah nggak sempet deh yuk. Nah, mungkin nanti buat liburan berikutnya aja biar anak-anak juga semangat nunggunya kan. Ya jadi udah kita tadi memang dari awal bulan tuh udah rencananya mau ke sana sebelum Ramadan lebaran gitu ya. Tapi kita udah cek sama sepupu, katanya batal gara-gara visanya ternyata ketika di email kita kebaca gitu. Jadi ya apa yang bisa langsung tanpa visa ya? Bisa, jadi kita cari negara-negara yang di ASEAN jadinya. Tapi kenapa akhirnya pilih Thailand? Pilih Thailand karena Yang mikirnya belum kayak aja ya. anak-anak belum pernah ekspor, terus kita juga pengen kuliner di sana kan. Maksudnya di sana kan termasuk negara yang halalnya cukup banyak juga gitu, gampang lah untuk cari makanan halal. Terus juga misalnya mereka mau belanja-belanja gitu kan, karena kan murah-murah banget di sana. Penasaran sama orang-orang just tip kayak gimana sih gitu. Ternyata sama anak-anak kayak belum cocok ya kalau kita mau belanja, misalnya kayak explore kayak gitu. Belanja doang kayak kita berdua ya, Iya. anak-anak belum ke sana. Kalau mereka kayaknya kurang. Gitu. Tapi soalnya kata lu lagi ini ya lebih panas dari Iya, Jakarta lebih panas ya. daripada Iya. Jakarta. Dan di sana sama sekali nggak ada hujan sama sekali. Anginnya pun juga, kalau kita kan masih sejuk lah ya. Alhamdulillah kita tuh di Indonesia masih sejuk. Kalau di sana lumayan panas juga ternyata. Jadi ya kita dua negara, Thailand, Singapura. Ya, karena ya biar ini aja lah, biar seru aja gitu. Benar. Katanya anak-anak masuk sekolah lagi kan. Tapi gitu kan. untungnya ya, kita tuh sebenarnya dan misalnya awal tuh destinasi awal tuh antara Australia atau Dubai. Mas Ari tuh dari Oh, iya, kemarin tuh Dubai. pengen Dubai Kalau dapat gitu. Australia kita ke Dubai aja yuk, Tapi gitu kadar kan. Allah kan ternyata lagi badai kan, Iya, hujan benar. badai di situ ya. Kalau misalnya hujan badai mungkin kita belum pulang nih sampai sekarang gitu. Ya tapi alhamdulillah jadi ya itu kan semua Allah yang ngatur ya. Ya tiba-tiba kita ya udah deh di Bangkok sama Singapura. Banyak Selama- kan stuck teman kita di sana kan. Selama di sana sempet ke kampung Islam nggak di Thailand? Kampung Islam Thailand enggak sih. Karena Tapi kita kalau cuma di Bangkok aja sih ya. kita di Bangkok aja. Kalau misalnya di apa namanya masjid apa musala aja masjidnya sih ada gitu. Tapi kalau ke kampung Islamnya kita malah belum tahu kalau ada di situ. Ada kampung Islam sana ya? Oh gitu. Kalau apa untuk nyari makanan halal gitu berarti nggak ada masalah ya? Sana Nggak ada. enak banget sih dan mereka tuh fair ya. Ketika kita misalnya kita tanya ini halal apa enggak, mereka jawab misalnya emang mereka pakai produk-produk yang tidak halal, mereka akan bilang gitu. Itu yang enaknya. Jadi kita tuh kayak safe aja sih. Nggak bohong ya. Nggak bohong gitu, jadi apapun tuh kita ya seru aja gitu kan. Dan di sana tuh makan ya, kalau di sana kan banyak market gitu ya, jadi kayak night market, terus kayak di depan mall-mall gitu, jadi kita bener-bener makan di pinggir jalan kayak gitu ya.
sekalian anak-anak biar tahu lah gitu ya, misalnya makan pinggir jalan tuh kayak gini loh rasanya, Seru kayak juga. gitu seru gitu. Tapi di sana memang sudah aware sama ini sih wisatawan ya. Jadi melihat bahwa wisatawan Indonesia dan Malaysia itu menjadi salah satu wisatawan terbesar yang ada di Thailand. Benar. Jadi ketersediaan makanan halal itu mudah di hampir semuanya ada tulisan halal ya gitu. Jadi menarik ya, udah kayak lagi pula di Asia kan Thailand itu bisa dibilang pusat makanan halal padahal bukan negara muslim. Jadi kayak kita rasa waduh, kita Saatnya cuma lihat kita- aja kalau beberapa makanan yang nggak bisa kita senggol emang ada gitu kan, tapi mayoritas makanan mereka kan dari ikan-ikanan, seafood, tom yum segala macam itu masih aman gitu. Mangga ya kan, Iya, mango mango sticky sticky rice, rice, durian gitu-gitu. sticky rice. Kayaknya Karena masih- sana makanya kita milih Bangkok tuh karena makanannya sih, karena kita tahu bahwa sana gampang cari Oh, halalnya. belajarnya Terus juga nih. eh, Parah kayak belajarnya. mangga gitu kan, kayak bebas gitu loh, maksudnya nggak ada musim. Kalau kita kan ada musimnya kan, kalau lagi nggak ada musim mangga, aduh nyari mangga tuh susah banget. Sedangkan anak-anak tuh suka banget sama mangga. Jadi salah satu kenapa kita pilih Bangkok. Tapi yang lucunya lagi adalah pas kita baru sampai, kita kan nggak paham ya Bangkok tuh ada apa namanya, ada acara-acara apa. Nah ternyata pas kita datang tuh ada acara Songkran. Songkran tuh kayak national day-nya mereka, dan di sana tuh mereka tuh nembak-nembakin aja, basa-basain Setiap gitu orang loh. bisa Setiap disemprot orang bisa air, pakai air, pakai siram pakai air, semprotan air. siram gitu kan. Terus kita Karena tuh lagi panas, jadi di sana memang budaya. Jadi pariwisata sana salah satu budayanya kalau lagi di musim panas itu ada 3 hari yang orang tuh bisa nyemprotin Bebas. siapa aja. ke siapa aja Udah gitu. kayak the first lah. Kita jalan tiba-tiba disiram, Ah, disemprot gitu. Itu yang bikin anak-anak kan namanya misal hari pertama kan kita masih penyesuaian ya, penyesuaian transportasi, mau naik apa aja. Tiba-tiba disiram. Terus kita kelaparan kan, karena jamnya tuh pas nyampe tuh Bete. jam sore, jadi kayak jam nanggung gitu lah, belum makan siang tapi belum makan malam juga gitu. Jadi kayak aduh, kita pengen buru-buru cari tempat makan, tapi kita cari di map kan, kalau di luar kan emang kita harus jalan kan, nggak bisa kayak kita di Indo bisa turun di mana segala macam gitu. Walaupun di Bangkok mirip-mirip juga sih ya, tapi kita pilih yang hari pertama tuh yaudah jalan karena kita pikir dekat. Ternyata sepanjang jalan kita ditembak-tembakin orang. Tapi itu pengalaman baru ya berarti. Pengalaman baru Menarik sih, sih. menarik. Cuma kita belum prepare aja, kalau kita prepare juga ke sana Tau gitu malah kita juga itu bawa hutan ini ya. partinya sekalian gitu, Kita bawa tembak-tembakan. tembakan juga gitu. Tapi ya begitu, mungkin kan di sana nggak boleh marah kalau disemprot. Jadi ya saya coba jagain gitu biar kalau kita nggak disemprotin, anak saya paling belakang gitu. Ya akhirnya saya punggung saya habis ini udah habis kuyup gitu, Dan dia disiramin mirip- orang. Dan dia mirip orang lokal lagi Orang kan. lokal jadi kan, disangka dia lokal. di keluarga paling hitam udah lain nih kayaknya. Pas kita ngomong bahasanya lain, mereka nggak jadi bukan gitu kan. Dan Mas Arif bukan cuma ditembak doang, diguyur Pak. Diguyur belakangnya udah oke silakan dah lo gitu. Tapi menarik sih. Oh, Terus, iya, iya. selama di sana paling banyak belanja apa ini? Banyak. Nah, ibunya kayak udah mau buka banyak. toko nih, bolak-balik mulu gitu kan. Enggak juga sih apa, ya paling banyak kayak belanja fashion lah ya di situ ya, karena kalau elektronik kayaknya sama kayak Gindo. Terus kalau saya mau murah banget nih, kayak apa ya, ada kayak Tanah Abangnya Bangkok lah gitu. Dan di sana tuh memang di setiap tempat tuh ada mall, dan mallnya tuh selalu rame gitu. Dan itu sih hebatnya ya, kita walaupun di satu sisi kita merasa apa, aduh terlalu rame terus kadang panas, tapi satu sisi pariwisata mereka tuh sukses banget karena bayangin di setiap tempat tuh ada mall berdekatan tapi semua rame dengan punya ciri khas masing-masing gitu ya. Yang Dan aksesnya bisa jalan kaki sama Akses macam-macam. jalan kaki, Walaupun benar. panas tapi dikasih pemerintah itu ngasih apa? betul Ngasih akses kayak jalan kanopi kaki gitu, gitu ya. terus kanopi, mereka tuh kayak ada pilihan, nah, lo mau budgetnya segimana nih mallnya. Kalau mau budgetnya yang lo budget, lo bisa kesini nih kayak Tanah Abangnya gitu. Tapi kalau misalnya lo mau yang middle bisa kesini, atau yang sekalian misalnya up banget bisa kemana. Jadi kita emang waktu itu sempat dibilangin kan kita cari informasi tuh kayak di sosmed kan, kayak di TikTok apa segala macam. Ternyata emang bener, jadi ada satu mall yang lo kalau kesini lo mau naik mode online transportasi kayak gimana pun pasti lo dapatnya mobilnya yang bagus gitu kan. Ternyata bener ya, pas kita ke arah sana pas mobilnya yang wah enak Ya, banget. kalau ke mall ini bagus, kita taksi online nih tiba-tiba dapat mobil luxury. Iya, yang Kita juga mau mal biasa, mobilnya benar-benar sama sekelas itu gitu kan. Kok bisa kepas begini ya gitu. Mobil baru, mobil wangi gitu ya kalau mau mal yang ini, kalau mau mal yang jadi kita juga ketika di depan mallnya juga kayaknya loh kayak di serve begini nih gitu kan. Terus kalau di Singapura tuh berapa lama berarti? kalau Singapura sih sebenarnya lebih ke 2 hari ya. iya 2 harian doang sih. Kemarin hari ini pulang. Karena lebih pengen ke Atala ya, karena kan Atala pengen beli mainan apa segala macam. Terus juga kita
kemarin lebih banyak explore airportnya ya, karena di airportnya Cijual aja ini ya yang baru. Itu pertama kali atau berarti lihat? Iya, karena kita juga baru pertama kali setelah Itu pandemi ya. 2019 terakhir. Iya, makanya setelah pandemi itu baru sekarang. Jadi benar-benar baru banget, dan kita juga lihat kalau Singapura tuh ya lebih tertata lah ya, beda banget. Jadi kayak anakku juga kayak culture shock juga gitu, kayak wah di sana kayak boleh nyebrang di mana aja segala macam, terus di Singapura kayak teratur semua kayak gitu. Terus apa namanya? Tadi kan dibilang katanya kalau di Bangkok itu anak-anak kurang ya kalau untuk belanja. Berarti itu lebih ke makanan ya enjoy-nya atau lebih ke apa? Iya benar. Kalau anak-anak sih lebih ke makanan sih, lebih ke makanan sama explore tempat-tempat kayak kafe-kafe, itu bisa bukan store-nya di situ juga banyak. Jadi kayak kita kemarin tuh kayak ke bukan store-nya tapi ada kayak restonya gitu. Jadi kayak Kayla tuh Tempat suka lihat hangout, buku, jadi kayak lebih ke hangout aja sih. Jadi kalau misalnya mau dibilang bawa oleh-oleh apa, bingung juga ya, karena bener-bener kita mikir anak-anak tuh biar happy tuh kayak apa, karena kan ya gitu ya. Mungkin kalau misalnya di Indo kan kita biasa nunggu di lobi misalnya sopir datang, atau kita misalnya bawa mobil sendiri langsung ke parkiran nggak kena langsung panas gitu. Kalau di sana namanya kita di negara orang kan ya kita harus Mandiri. ngikutin gitu dan mandiri. Terus misalnya kayak nyari transportasi online gitu lama dulu, nunggu setengah jam gitu kan, anak-anak tuh udah mulai bete. Jadi kita tuh kayak ya udahlah, rencana awal tuh kayak pengen belanja aja udah kayak ya udah kita kurangin, yang penting anak-anak adem dulu deh gitu ya. Misalnya ke mall-mall, yang mallnya juga emang seru. Kemarin juga sempet mau ke pantainya kan, ke Pattaya gitu, yang Phuket atau Pattaya gitu, yang pokoknya deket lah gitu. Anak-anak udah kayak udahlah di Bali aja ya udah. Tapi memang kita kan sebenarnya pergi itu cuma sarana aja ya untuk ngebonding ya. Karena kita berangkat berlima, pulang berempat ini. Iya, Mas Kita Gavin pulang duluan. ibaratnya kan Mas Gavinnya itu udah ada jadwal kuliah gitu. Jadi gimana ini, jalan dulu aja deh gitu. Nanti tinggal diurus aja pulangnya kalau mau duluan kan gitu kan. Nah di situ kan sebenarnya momen kemananya itu kan cuma bagian dari elemen utamanya, itu bagaimana kita kan kalau di negara orang itu kita harus ada apa, harus kompak gitu kan, Harus kemudian survive. survive, terus nyari alamat, nyasar segala macam, itu kan butuhkan satu teamwork yang bagus. Nah biasanya kalau perusahaan kan untuk ngebina teamwork itu bikin gathering gitu kan, setahun sekali gathering untuk ngawatir lagi teamworknya. Kalau di keluarga menurut kita sih ya sering traveling aja gitu, karena kan nyetel di dalam agama itu bersafar 3 hari kita makin tahu, makin kompak dengan yang kita ajak bareng gitu kan, Dan lebih mengenal gitu. Jadi ketika ini ya mungkin masalah kemananya akan menjadi kedua sih, tapi daya tarik buat anak-anak menjadi pertama. Tapi ibaratnya mau intinya kalau kami bagi jadi orang tua sih, emang kita kepengen jalan-jalannya aja, entah itu mau kemana kayak nanti, atau mau cuma ke Bandung aja, atau mungkin ke Bali atau kemana, atau wilayah yang struggling sekalipun gitu, itu nggak masalah. Yang penting bagaimana kita rame-rame nyasar bareng, nyari bareng, intinya experience bareng, bikin memori bareng aja sih. explore bareng. Kebersamaan ya, Nah, penting ya. Bersama, jadi mau tempatnya ya mungkin dapatnya pas lagi enak atau pas lagi dapatnya nggak enak, intinya kayak mereka berkesannya istilahnya punya memori sama keluarga. Kayak kemarin ada satu tempat tuh namanya Jones Fair yang ada di Thailand tuh, ada makanan yang unik, emang ada serangga segala macam. Kita nggak makan sih ya karena nggak boleh, tapi ada udang hidup ya. Iya, Kita makan, makanan ngeri gitu. Tapi kita cobain gitu masing-masing. Dari situ experience barengnya, gimana nggak berani kita, tapi seru gitu. Tumpahan jus mangga, Tumpahan jus lah apa. pokoknya luwek aja. Kayak lengkap yang bau keringat gitu ya, tapi ya udah seru sih. Terakhir sih paling gimana rasanya bisa balik lagi nih ke Indonesia? Alhamdulillah Ya, senang, karena yang pasti di sini ya tetap ya mau seenak-enaknya negara orang, mau gimana negara orang, tetap kalau balik ke rumah tuh kayak lebih nyaman sih. Gitu. Dan kita kan nggak mudik ya kan, karena orang tuanya lagi pada ke Jakarta, jadi kitanya yang pergi. Mumpung mereka lagi pada di Jakarta, ya kita pada jaga rumah lah. Kitanya cari-cari lokasi liburan kan gitu. Kalau di rumah juga lagi nggak ada itu ART kan, gitu. Kalau kita di rumah banyak kan nyuci ntar. Kita jalan-jalan. Pokoknya jujur. Jadi pas kita pulang ART datang kan enak gitu. Tapi enjoy kan ya berarti selama liburan ini? Alhamdulillah. Iya, oke. Terima kasih. Iya. Makasih banyak ya. Terima kasih.
Oke. Thank you.